It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, I'm gonna say something to you. Never let my heart stay away from you. You're the most gracious, most merciful, oh Allah. Save me from the hell, it's darkest, Ya Allah. Amantu billahi.
Webinar Meaningful Ways didukung oleh MSP berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Teh Ica dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Alhamdulillah. Kayaknya saya di awal pengen banget ngajak teman-teman nengok ke belakang. Ini kan bulan ke-7 ya, dari awal tahun aja sampai bulan Juni. Banyak apa aja sih ketakutannya gitu kan. Apalagi di bulan Juni ini yang udah punya anak, yang anaknya banyak kayak saya gitu ya. Kan buat orang tua tuh Juni Juli itu mencekam ya karena banyak pengeluaran ya kan, bayar ini bayar itu, sekedar nanti udunan sama orang tua yang lain buat ngasih apa namanya bingkisan buat wali kelas, sekedar eh, anaknya di bulan Juni itu ujian, aduh nanti anak aku bisa nggak ya, anak aku bagi rapot, aduh nilainya bagus nggak ya, aduh ini aduh itu gitu kan, segala macam gitu kan, aduh nanti gimana ya, harus bayar uang semesteran, harus anak aku pasti minta minta beli sepatu baru, tas baru, beli buku, beli ini, aduh uangnya gimana ya, aduh kayaknya susah banget. Wah kayaknya tuh horor ya. Bulan Juni Juli tuh rasanya kayak naik naik roller coaster yang nggak berhenti berhenti kayaknya ya. Iya ada lagi gitu kan. Wah gitu loh. Dan setelah Juni beres, anak-anak bagi rapot, udah mulai libur. Coba lihat ketakutan-ketakutan kita yang kemarin. Minimal tentang biaya. Beres kok. Minimal tentang anak-anak nilainya gimana. Yang penting apa? Naik kelas. Ya kan? Naik kelas, nilainya alhamdulillah baik gitu kan. Yang bikin kita takut adalah ya ekspektasi kita ya gitu kan. Yang akhirnya ternyata pas kita lihat, kok anak aku bisa ya? Kok anak aku nilainya bagus ya? Alhamdulillah kita hitung pengeluaran segala macam. Aduh ini kayaknya nombok dari gaji segala macam. Tapi lihat, Allah selesaikan, ya. Allah selesaikan walaupun empot-empotan gitu kan, walaupun rasanya wah, apalagi buat bapak-bapak ya Kang Reza ya kerasa banget ya. Kalau istrinya, ya bayar ini kata sekolah, ya perpisahan katanya harus sewa baju adat, ya ini ya itu gitu kan. Tapi ternyata selesai, terlewati ya. Jadi seringkali ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal yang bahkan itu belum terjadi, otak kitanya tuh terlalu liar. Ya kan? Kita melihat semua ujian itu, masalah itu tuh kayak monster. Wah, serem banget. Wah, gelap banget. Ngeblank banget, ini harus gimana, ini harus gimana. Aku takut, aku ini, aku itu, gitu kan ya. Ya, karena kita nggak tahu takdir kita di depannya seperti apa, ya kan? Apa yang akan terjadi nanti siang aja kita nggak tahu, ya. Duh nanti hari ini gimana ya makannya segala macam kita nggak tahu. Dan justru kan ujian Allah tuh kan di situ gitu kan ya. Kata Allah, coba kamu ngerasa jago nggak menghadapi semua ini? Tenang aja, masih ada emas kok gitu kan, bisa dijual segala macem. Dan ternyata per hari kemarin ya emas itu 2,2 ya kalau nggak salah, ke 2,3. Siapa di sini yang kemarin-kemarin beli emas di harga 3 juta ya kan, kayaknya tuh yang wah gitu kan, tapi kan ada emasnya, kalaupun butuh kan bisa dijual itu kan gitu loh. Jadi seringkali kita memaknai semua yang belum terjadi itu terlalu besar, terlalu luas, terlalu liar, itu yang bikin kita capek ya. Ketika ya tentang anak-anak gitu kan, aduh ini, aduh itu gitu kan segala macam.
orang tua pasti paham lah ya dengan bulan Juni ini, tapi kan terlewati gitu loh. Yang sering banget saya, kalimat yang sering saya omongin buat diri saya gitu ya, mungkin banyak di bulan Juni aja, mungkin banyak doa-doa Allah, doa-doa kita yang tidak Allah kabulkan. Kita banyak minta, ya Allah pengen ini, pengen itu, segala macam. Mungkin banyak yang nggak Allah kabulin. Tapi di hari pertama Juli ini, apakah kita sudah menyadari, kok banyak kemudahan, banyak rezeki yang Allah kasih di hidup kita, yang bahkan itu nggak ada di doa kita. Ya, itu kan iya, Allah ada beberapa yang doa kita nggak dikabulin. Karena Allah tahu, ada yang aku siapkan, kata Allah. Yang itu di luar dari doa kamu, tapi ini yang terbaik dari Allah. Ya kan? Kalau buat saya itu dengan pekerjaan saya ya, yang paling saya takutkan adalah bentrok jadwal kerja sama jadwal anak, kegiatan sekolah gitu kan ya. Dan selalu itu ketakutan gitu kan. Aduh ini gimana ya, itu gimana segala macam. Dan sering banget kayak kemarin. Aduh ini bentrok, gimana ya? Nggak mungkin aku cancel event di tanggal itu karena udah lama tanggal eventnya masuk, pengajuannya ke aku gitu kan ya, nggak mungkin di cancel, tapi di tanggal itu ada kegiatan anak-anak di sekolah. Aduh gimana ya, kalau saya yang dulu panik, stres, wah ini gimana ya, aduh, wah pokoknya panik, capek banget. Saya yang sekarang dengan usia yang semakin banyak ya gitu kan, ketika dihadapkan dengan bentrok, yang bisa saya lakukan cuma, ya Allah atur aja lah, atur aja baiknya gimana. Toh ketika kita mengatur jadwal kerjaan kita, itu kan bentuk ikhtiar kita, ya kan? Oh, tanggal ini kosong nih, bla bla bla. Ternyata sama Allah dibikin bentrok, itu di luar kendali kita. Dan yang sering saya rasakan, baru kemarin bulan Juni, tiba-tiba si panitianya ngomong, teh, eventnya di reschedule nggak apa-apa, kita geser ke tanggal sekian. Dan saya cuma bilang, Alhamdulillah. Ya, jadi semudah itu Allah menyelesaikan semua permasalahan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita gitu kan. Dengan tinggal yakun fayakun gitu kan. Tapi kalau kita yang atur, berantakan. Kalau saya yang meng-cancel, kan jelek image-nya. Ya, flyer udah naik, tanggal sekian ada acara bla 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 gitu kan. Flyer udah naik dan dari pihak saya yang meng-cancel, itu jelek image-nya. Sepihak meng-cancel gitu kan segala macam. Tapi kalau Allah yang cancel, ya win-win solution buat semuanya. Jadi itu makin kesini saya makin belajar bahwa ketika apapun yang terjadi di hidup kita, yang pertama kali, ketika kita ngerasa ujiannya berat, ketika kita ngerasa nanti ke depannya gimana ya, aku takut ini, takut itu segala macam. Ya udah, kayaknya Allah cuma minta, ya Allah, mulut kita ngomong, ya Allah, atur aja deh sama Allah. Kemarin-kemarin kita yang atur berantakan, ya. Kemarin-kemarin aku yang atur, oh harus gini, harus gitu. Menurut aku yang baik tuh gini, bla 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 bla. Berantakan. Tapi ketika Allah yang atur, pasti jauh lebih baik. Dan pasti insya Allah ya ya lebih baik buat semuanya gitu kan ya. Dan eh, ya Allah sangat mudah untuk menyelesaikan semuanya. Ya. Yang bikin kita panik sekali lagi kita punya ekspektasi, kita takut karena kita mengukur diri kita, aduh anak aku banyak biayanya segala macam. Percaya nggak kita kalau anak itu pasti ada rezekinya. Lewat pintu manapun, lewat cara manapun gitu kan ya. Tugas kita mah cuman ngejemput, bukan kita yang menentukan takaran rezeki anak kita. Enggak. Jadi kalau ke anak-anak misalnya, kan udah mulai nih ya Juni ya, anak-anak udah mulai eh, suara-suaranya keluar, Bu, beli sepatu ya, gitu kan. Bu, beli tas ya.
apalagi kan anak saya yang pertama mau masuk SMA kan, masuk SMK. Bukan aku murid baru, aku pengen sepatu baru, bla bla bla. Saya tuh nggak pernah bilang enggak, dan nggak pernah bilang ibu nggak punya uang. Saya nggak pernah bilang mahal, enggak. Yang saya selalu terapin ke anak-anak, saya selalu ngomong pasti di awal, oke, bantu doa ya. Ibu sama ayah ikhtiar, jemput rezekinya, kalian bantu doa. Kita nggak tahu rezekinya lewat mana, tapi ibu sama ayah tugasnya ikhtiar, bantu doa. Biar Allah kasih rezekinya. Itu yang saya sering tanamkan ke anak-anak, bahwa saya kasih tahu ke mereka bahwa bukan ibu yang kaya, bukan ayah yang kaya, tapi Allah gitu kan. Dan nggak usah, kita tuh seringnya gini kan, nanti ya nunggu diskon gitu kan ya, nanti ya kita nunggu di akhir-akhir mungkin murah. Kalau saya sering nekenin ke anak-anak, yang suami saya sih suka bilang, kalau udah rezekinya nggak diskon pun kita pasti bisa beli ya. Kalau udah rezeki, kalau kalau Allah belum kasih rezekinya, mau lagi tanggal cantik 99 di Shopee atau berapa, kalau kata Allah nggak ada rezekinya, belum ada rezekinya, enggak gitu loh. Dan kemarin saya lihat postingan, lupa di Instagram siapa gitu ya. Waktu dulu emas masih berapa belas ribu, aku nggak bisa beli. Dia bilang gitu kan, harganya masih berapa, aku nggak kebeli. Tapi sekarang emas di harga 3 juta, aku bisa beli. Ya. Dan itu bener-bener saya ngelihatnya, oh iya ya bener ya. Dulu menurut kita emas murah dibanding sekarang. Tapi ternyata dulu nggak kebeli loh. Karena kata Allah belum waktunya. Ya. Sekarang kata orang yang kemarin-kemarin tuh harga emas lagi tinggi banget gitu kan. Tapi Allah kasih rezekinya, kita bisa beli. Ya. Artinya yang sering saya eh, omongin ke anak-anak, buat Allah mah nggak ada yang mahal. Buat Allah mah semua murah. Tapi kata Allah, kamu pantas nggak? Aku kasih sepatu misalnya harga sekian. Jadi kalian, aku suka bilang ke anak-anak kalian, pantesin diri, minta ke Allah, yakinin ke Allah bahwa aku pantas ya Allah, pantaskan aku untuk bisa dapat rezeki sekian itu gitu kan. Dan ternyata ketika kita selalu menyerahkan ke Allah gitu loh, semua ketakutan kita, kecemasan kita hilang. Karena ya wajar ya sebagai manusia ya, kita kan ketika dikasih ujian, kayaknya tuh kayak lagi di hutan ya, nggak ada arah harus gimana gitu kan. Ini harus gimana ya, kalau ngandelin diri kita, ngandelin otak kita, nggak selalu bisa. Makanya ketika di hutan yang kita butuhkan apa? Apa namanya, kompas ya. Kita butuh arah, yang bisa mengarahkan arahnya gitu kan ya. Oh kita mau ke barat, oh harus ke sana, bla 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 gitu kan. Kita butuh itu. Sama di hidup kita. Ketika kita dapat ujian, aduh ini berat banget, aduh ini nggak bisa aku rasanya. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ketika Allah ngasih ujian, pasti Allah yakin kita bisa. Dan Allah tidak pernah menitipkan, membebani kita, memberikan kita ujian di luar batas kemampuan kita ya. Kalau kita mikirnya, Allah aku kan perempuan badannya kecil, masa sih dikasih ujian kayak gini? Emang aku bisa? Kata Allah, bisa ya. Kenapa harus aku? Kita sering gitu kan ke Allah, ya Allah kenapa sih harus aku yang dapat ujian ini? Kata Allah, emang kenapa? Ya kan? Emang kenapa nggak harus kamu? Ya kamu aja, karena kata aku kamu bisa. Ya, kalimat itu aja yang bisa coba kita kuatkan ke diri kita ketika kita dapat ujian. Oh ya Allah, Allah ngasih ujian ini berarti kata Allah aku bisa, dan Allah nggak mungkin ninggalin kita tersesat begitu aja di dalam ujian ini. Kalau Allah ngasih ujian, yakin Allah juga nemenin kita. Yakin Allah juga akan mengarahkan kita jalan mana nih yang harus kita tempuh. Nah, yang bikin kita semakin panik, semakin takut, kita kadang nggak peka sama sinyal-sinyal Allah ketika Allah mengarahkan ke sini ya Cak jalannya, ini yang terang.
ketika Allah ngasih sinyal harus belok kanan, kita ngomong gini, emang iya belok kanan? Masa sih? Ah enggak, kata aku mah kiri. Ya, lagi-lagi keluar kata aku. Ya, bukan kata Allah. Ya, jadi yang bikin kita hidupnya rumit itu kita sering eh, mengikuti kata aku. Kan ini hidup aku. Kan ini badan aku. Ini kan kehidupan aku. Jadi aku yang paling tahu. Itu yang bikin kerasa semua ujiannya berat. Ya. Dan kita sering liar pikirannya karena membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nanti masa depan aku gimana ke depannya? Nanti anak-anak aku gimana? Saya sering lihat konten-konten di TikTok ya tentang istri-istri yang diselingkuhin gitu kan ya. Aduh, gimana ya hidup anak-anak aku? Aku kan nggak kerja segala macam. Kalau aku cerai gimana ya? Itu banyak banget ya kan ya konten di TikTok kan. Dan di ujung kontennya sering ada yang, oh ternyata semua baik-baik aja. Ternyata alhamdulillah aku dan anak-anak masih bisa hidup walaupun mantan suami ninggalin, walaupun mantan suami milih selingkuhannya dan segala macam. Gitu kan? Nah, itu kan yang membedakan kita cepat menemukan jalan keluarnya adalah sudah secepat itukah atau belum kita bergantung sama Allah. Sudah secepat apa kita menyerahkan semua urusan kita sama Allah. Ya, karena banyaknya perempuan-perempuan yang merasa ya, merasa kan berarti kan diri kita ya, merasa kita nggak mampu, kita mah cuma ibu rumah tangga, kita mah nggak kerja, kita mah cuma beban suami. Jadi kalau aku cerai, mau gimana? Kan yang ngasih aku makan suami aku, gitu kan? Yang nafkahin aku selama ini suami aku, ya. Itu yang bikin hidup kita semakin berat. Yang akhirnya banyak perempuan-perempuan di luar sana yang memilih nggak apa-apa aku diselingkuhin, nggak apa-apa aku di KDRT daripada aku nggak dinafkahin. Ya, semakin kita gitu, semakin ujiannya besar karena kita tanpa sadar kita mengilahkan suami kita merasa suami kita yang menafkahi kita. Ya, ternyata ketika kita eh, mengembalikan dan yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki dan Allah ngasih badan ini dari lahir utuh, alhamdulillah sempurna, Allah kasih badan ini, hati ini sebaik mungkin, dan aku nggak ridho, aku nggak mau dizolimin terus sama suami aku tentang perselingkuhan, KDRT segala macem. Aku pengen menjaga badan ini dan hati ini yang Allah titipin, ya Allah, bantu hamba dengan segala rezekinya. Dan ternyata banyak kan perempuan-perempuan yang akhirnya memilih bercerai gitu ya. Saya tidak menyuruh bercerai ya, tapi Allah pun kan, Allah tuh kan membenci perceraian. Tapi ketika kita bertahan dalam rumah tangga tapi saling zolim, kan Allah juga nggak suka ya. Ketika kita memilih untuk mengkat kezoliman yang ada di rumah tangga kita, Allah bukain semua pintu rezeki yang selama ini kita sendiri yang tutup. Ya, jadi pintu rezeki Allah itu, saya yakin pintu rezeki Allah itu banyak, luas. Tapi seringkali kita yang menutup keran-keran rezeki itu karena kita sering mengilahkan diri kita, mengilahkan suami kita. Itu yang ujiannya di situ, gitu kan. Jadi ketika kita dapat ujian di awal, sudahkah kita ya Allah, buat aku ujiannya berat. Tapi bismillah ya Allah, mudahkan, ridhoi hamba menjalankan ujian ini. Itu kan, supaya kitanya nggak terlalu membayangkan terlalu liar, supaya nggak terlalu ngebayangin terlalu gelap banget di depan, terlalu kayak kesesat. Kita tidak akan tersesat karena kita yakin di depan kita ada Allah yang menyenter perjalanan hidup kita. Buat kita gelap, tapi kalau kita pegangan tangan sama Allah dan kita yakin Allah yang akan nuntun kita ke jalan yang benar gitu ya, ke jalan yang seharusnya,
jalannya nggak akan segelap itu kok, gitu loh. Itu kan jadi seringkali kita cemas tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita banyak ketakutan tentang hari esok, tentang sesuatu yang belum terjadi, sampai kita lupa bersyukur untuk hari ini, sampai kita lupa memberikan yang terbaik ke Allah tentang hari ini. Terlalu berpikir, aduh nanti ke depannya gimana ya, aduh ini, aduh itu. Udah belum di waktu pagi ini kita bersyukur sama semua rezeki Allah. Ya, mungkin sering teman-teman yang suka ikutan Meaningful Ways ketemu kelas saya sering bilang bahwa ketika kita bangun tidur subuh masih bisa buka mata, udah bersyukur belum? Ketika kita pas bangun buka mata dan kita sadar, oh aku masih tidur di kasur yang empuk. Udah bersyukur belum? Oh ternyata pasangan aku masih ada di sebelah. Udah bersyukur belum? Oh ternyata aku masih punya air di rumah buat wudhu. Oh aku masih bisa minum air putih. Oh aku masih bisa sholat dengan gerakan yang baik gitu ya, sholat yang benar gitu kan, enggak sholatnya sambil duduk, enggak sambil tiduran. Udah belum bersyukur dengan itu semua. Oh alhamdulillah lampu rumah aku masih nyala terus aku matiin karena udah pagi. Udah bersyukur belum tentang hal-hal kecil? Kita seringnya ngebayangin dan kita seringnya eh, berkreasi membayangkan ke depannya nanti rumah aku harus besar, halamannya gede, aku pengennya nanti rumah aku udah kolam renang, ada ini, ada itu, tapi kita lupa tentang yang hari ini, di saat ini yang kita miliki. Udah bersyukur belum? Padahal faktanya, nanti siang aja kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Tapi yang pasti kita tahu tentang di detik ini, tentang di menit ini, gitu kan ya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih kuota buat bisa ikutan webinar. Alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih telinga yang bisa mendengar pemaparan materi. Kan banyak hal-hal kecil ya yang bisa kita syukuri kan. Kita tuh seringnya akan mudah bersyukur ketika ada hal-hal besar yang Allah kasih ke kita. Ada doa-doa yang Allah kabulkan. Tapi kita lupa bersyukur dan lupa peka bahwa banyak yang Allah kasih ke kita yang bahkan itu nggak ada di doa-doa kita. Gitu kan? Itu gitu loh. Ketika Juni, mungkin yang kemarin terakhir ikutan webinar saya di Meaningful Way, tahu banget kan ya yang saya bilang, judul yang kemarin itu saya banget. Dan kalau ada yang merhatiin, di akhir ya, atau ada beberapa lah, yang ngomong saya ngasih materi, tapi saya yang lumayan agak berlinang air matanya karena buat saya kemarin Juni ada ujian yang berat segala macem, dan tadi malam kemarin sore saya meeting sama tim, terus saya share flyer webinar hari ini, tim saya cuma bilang, teh kenapa lagi-lagi judulnya sama ya, ya, dan iya yang saya takutkan, aduh ya Allah ini ujiannya Juni berat banget ya Allah, aku nggak kuat segala macem, dan lihat semua baik-baik aja. Ya, yang saya takutkan sampai sampai tim saya notice teh, iya ya, ternyata semua baik-baik aja. Semua terlewati. Ya, ketika ketika kita sudah benar-benar menyerahkan seluruh jiwa raga kita, ya Allah, aku berserah sama Engkau. Ya Allah, atur aja. Ya Allah, bantu hamba. Ya, seberserah itu karena memang banyak hal kok yang nggak bisa kita kontrol, banyak hal di luar kendali kita. Ujian-ujian yang datang kan di luar kendali kita. Semua orang pengennya hidupnya baik-baik aja. Pengennya sesuai dengan planning hidup yang udah kita buat. Allah mah gampang. Sedikit aja Allah rubah planning hidup kita. Wah, berantakan. Ya kan? Tapi ketika kita, oh ya Allah, iya ujiannya berat. Ya udahlah, ya Allah mudahkan. Ya Allah, aku mah nggak tahu harus gimana. Ya, itu sampai
Ya itu, sampai Allah tuh ternyata hanya menunggu kita ada di titik berserah, benar-benar berserah yang aku nggak berdaya, ya Allah, bantu hamba. Ya, walaupun kadang otak kita sebagai manusia, kadang ada kan di pikiran, ini tuh harusnya gini loh. Aku tuh bisa loh nyelesain masalah ini, bla bla bla. Tapi yang sering saya takutkan di hidup saya, semakin saya ngejago, pertolongan Allah semakin jauh. Tapi semakin kita secepatnya berserah, ternyata pertolongan Allah tuh dekat. Ya, jadi apakah sudah kita di hari pertama ini melihat bulan Juni ini, bulan-bulan sebelumnya sebelum Juli, dan kita lihat, oh iya ya Allah, aku masih ada, aku masih bertahan, ya, aku masih baik-baik aja, gitu kan? Dan eh, saya itu dulu ya, saya kalau ingat suka bodor. Saya itu dulu adalah orang yang selalu berhitung. Saya hitung tuh, oh bulan ini kebutuhan ini gitu kan. Oh, bulan ini harus ada segini. Oh, sedangkan pendapatan cuma segini, dari suami segini, wah minusnya segini. Berarti aku harus apa ya? Itu dulu, itu saya yang dulu. Dan saya yang dulu adalah saya yang sering banget sakit kepala. Saya yang sering banget badannya pegel. Saya yang sering banget kayaknya hidupnya capek banget. Karena semua dihitung. Ya. Tapi ketika saya merubah, misalnya, Bu harus bayar ini, oke. Tanggal berapa Kang? Tanggal sekian, oke. Nanti tanggal segitu ada. Bu harus bayar ini, oke. Ya. Dan saya cuma bilang, ya Allah, pasti ada kan rezekinya buat anak-anak. Kan ini anak-anak itu punya Allah. Jadi Allah pasti sudah siapkan dengan rezeki-rezekinya. Dan itu jauh lebih ringan. Karena rezeki Allah itu nggak bisa dihitung dengan kalkulator matematika kita. Ya kan? Sekedar misalnya tiba-tiba ada yang nganterin makanan tetangga kita. Teh, aku masak ini buat teteh. Itu rezeki nggak? Ya. Teh, misalnya mertua tiba-tiba nelfon, teh, hari ini mama mau ke rumah ya, nggak usah masak ya. Mama bawain ayam bakar, bawain sambal, bawain ini. Nggak usah masak ya. Itu rezeki nggak? Ya. Jadi rezeki itu bukan apa yang kita keluarkan dari dompet kita, dari rekening kita. Tapi rezeki itu, ya itu. Tiba-tiba kita dapat tebengan pulang kantor. Tiba-tiba eh, ada yang ngirim makanan. Atau tiba-tiba, banyak tiba-tiba yang Allah bisa lakukan. Dan itu yang sekarang saya pahami tentang cara kerja Allah. Tapi semakin kita hitung, semakin kita atur semuanya, capek ya. Karena ternyata tidak ada ujian yang tidak bisa kita lewati. Karena yang harus kita ingat, ujian itu pasti ada ujungnya. Cuman kita nggak pernah tahu ujungnya apa. Ujungnya kapan, ujungnya kayak gimana, endingnya kayak gimana. Yang tahu cuma Allah. Ya kan? Lihat aja ujian-ujian yang kemarin di bulan Juni. Yang kita bilang berat banget. Yang kita bilang, sakit banget. Selesai. Ya, karena setiap ujian itu pasti ada ujungnya. Kenapa Allah nggak pernah kasih tahu ujungnya? Kenapa Allah nggak pernah kasih tahu endingnya, Cak? Ending dari ujian yang ini di tanggal 28 Juni ya, misalnya. Terus endingnya nanti kayak gini. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Kalau Allah kasih tahu, ya kitanya nggak akan berserah dong. Ya kan? Kalau Allah kasih tahu kapan endingnya, kitanya nggak akan sekuat tenaga bergerak ngikutin maunya Allah, nggak akan sekuat tenaga, nggak akan terus-terusan sujud, minta bantuan Allah, nggak akan. Kalau endingnya misalnya, oh ending dari ujian aku itu di tanggal 1 Juli. Tenang aja. Ini kan 15 Juni kan, berarti masih ada 15 hari. Santai aja. Kita hanya tinggal menghitung hari kan. Wah, 2 hari lagi nih ujian aku beres. Ya, Allahnya di mana? Ya,
Makanya Allah nggak pernah ngasih tahu ujungnya seperti apa, ujung dari ujiannya kapan. Karena Allah selalu nunggu kita untuk kamu mau berserah nggak? Atau kamu masih terus mengilahkan diri kamu tentang semua ujian ini, gitu ya. Karena memang ya itu, manusia memang kan diciptakan lemah. Sehebat-hebatnya kita, badan kita misalnya cowok, badan yang nge-gym, badannya yang gede, wah segala macam, otot kita besar, segala macam. Dikasih ujian mah nggak ada yang nggak ada yang jago, ya kan? Sehebat sebanyak apapun koneksi kita di dunia ini, oh koneksi aku tuh banyak pejabat segala macam bla 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 gitu kan, nggak ada yang jago ya. Ketika Allah kasih ujian, enggak, semua tetap butuh Allah ya, semua tetap butuh bantuannya Allah. Jadi ketika kita mengaku ya Allah bantu hamba, ya Allah ridhoi hamba untuk bisa tenang menjalani ujian ini, menghadapi ujian ini. Ya Allah, yakinkan hamba bahwa Allah selalu nemenin hamba. Hamba nggak pernah sedetik pun sendirian. Itu bukan berarti kita lemah, tapi itu tanda kita sadar bahwa kita memang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Ya, dan yang bisa membangkitkan kita, yang bisa bikin kita berdiri tegak, itu cuma Allah. Ya, dan ya hati-hati, makanya saya akan nyambung maka hati-hati ketika kita memberikan afirmasi positif terhadap diri kita ya. Kemarin saya baru saya lihat video teman saya bikin konten gitu kan, aku adalah diriku si penarik rezeki gitu kan, aku aku yakin aku kaya, aku bisa, aku yang mampu menjalani hidup ini. Terus apalagi dia ya, aku pasti kuat menjalani ujian ini. Saya pas ngelihat sekilas aja, saya takut loh. Karena kan ya itu, afirmasi positif itu niatnya baik ya, memotivasi kita untuk tidak menyerah, untuk yakin bahwa kita bisa melewatinya. Tapi semakin banyak aku yang keluar dari mulut kita, jangan-jangan kalimat afirmasi positif itu malah hanya akan membuat Allah cemburu. Karena kita terlalu yakin dengan diri kita terlalu mencintai diri kita, sampai lupa bahwa yang membuat kita berdiri tegak itu Allah. Yang memberikan kita rezeki itu Allah. Bukan kita adalah si penarik rezeki. Enggak. Tugas kita itu kan berikhtiar. Ya. Yang ngasih rezekinya Allah. Jadi ternyata kan juga salah ya bahwa apa eh, kerja apa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, apa bahasanya, ya kan? Nah, kan ternyata enggak, ada kita ikhtiar udah mati-matian, udah gila-gilaan gitu ya ikhtiarnya, ternyata hasilnya tidak sebegitunya dari ikhtiar kita, tapi itu pasti yang terbaik ya. Jadi ternyata hati-hati ketika berucap, hati-hati ketika memasukkan kalimat-kalimat ke diri kita, itu akan eh, kita pertanggungjawabkan dan akan Allah uji. Dan jangan sampai Allah cemburu dengan kalimat-kalimat yang sering keluar dari mulut kita. Gitu. Jadi ketika kita berserah sama Allah, ketika kita nangis, ya Allah ujiannya berat, ya Allah aku mah ngasih dulu, ya Allah bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita payah, tapi itulah pasrah, maksimal ikhtiar, maksimal berdoa. Bukan ikhtiarnya 90%, 10%-nya berdoa. Enggak. Tugas kita ikhtiar itu apa sih? Tugas kita bergerak. Gerak aja dulu. Bukan karena kalimat yang tenang aja, jodoh mah udah diatur. Terus kita diem di rumah, nggak kemana-mana. Dan kita berharap ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, aku jodoh kamu. Gitu kan? Kan enggak. Jodoh memang udah diatur. Tapi tugas kita apa? Ikhtiar memantaskan diri
Ikhtiar mencari lingkungan circle yang baik, yang membawa ke arah kebaikan gitu kan. Memantaskan diri cari circle yang baik, karena itu yang akan menentukan jodoh kita gitu. Jadi banyak orang yang ya udah, ngapain sih harus capek-capek ikhtiar nyari jodoh, kan jodoh udah diatur. Tapi kitanya harus ikhtiar. Rezeki juga udah diatur, udah ditakar, tidak akan tertukar. Tapi kitanya ikhtiar, kitanya bergerak jemput rezeki. Ternyata ketika kita jemput rezeki, rezeki di hari itu hanya 2 juta, ya udah, itu pasti yang terbaik. Jadi ketika ikhtiar, turunkan ekspektasi, turunkan pemahaman bahwa ya Allah, lihat ya, ikhtiar aku udah maksimal, udah 10, pasti Allah akan kasih rezekinya 10 kan. Itu yang bikin kita akan kecewa dengan hidup ini, dengan takdir Allah, dan itu yang bikin hidup kita akan banyak ketakutan. Karena kita selalu mengatur Allah tentang rezeki. Tugas kita mah bergerak, ikhtiar, jemput rezekinya, udah, lakukan semampu, sebisa, semaksimal yang bisa kita lakukan, udah. Sisanya biarkan Allah, ya. Dan mungkin di hari ini dari segi nominal misalnya kita hanya dapat 2 juta, ya. Tapi ternyata itu yang kayak saya bilang, ternyata tiba-tiba ada yang ngirim beras, tiba-tiba ada yang ngirim makanan, tiba-tiba ada yang, Ca, aku udah mesen hotel nih mau liburan, tapi ternyata nggak bisa, karena aku ada kerjaan, buat kamu aja ya hotelnya. Kamu liburan aja sama anak-anak misalnya. Itu rezeki bukan? Ya, jadi kadang rezeki yang terlihatnya 2 juta misalnya. Tapi Allah berikan rezeki-rezeki lain yang terlihat kecil, tapi itu rezeki kita yang tidak harus selalu keluar dari my BCA kita, dari dompet kita gitu kan, tapi Allah selesaikan semua itu. Itu salah satu contoh yang saya baru weekend kemarin, saya semakin yakin, oh iya, Allah tuh baik banget. Ada konser, kalau teman-teman orang Bandung, ada konser di Sumarekon Mall, ya. Malik sama Dewa, ya. Dan ada yang ngomong ke saya, Teh, aku mau ngasih tiket ya buat Teteh VIP. Tapi cuma 2, Teteh sama suami ya, sama aku kasih tiket. Oh iya, alhamdulillah. Itu dia ngasih tiket seingat saya di awal Juni, kalau nggak salah ya di awal Juni. Oke, udah dikasih tuh tiketnya segala macam, Teh, email segala macam udah masuk ya tiketnya segala macam. Pada saat itu yang saya lakukan apa? Saya langsung ngomong ke teteh yang kerja, tanggal segini aku mau nonton konser ya sama bapak. Teteh, aku nitip anak-anak ya, jaga di rumah anak-anak ya. Oh iya Bu, siap, tanggal berapa? Tanggal 27, 28 Juni. Oke Bu, siap, kata teteh yang kerja ya. Oke, menurut saya udah aman kan ya. Udah aman, tiket udah ada, anak-anak udah ada yang jaga, aman. Nah, 2 hari sebelum konser, teteh itu cerita, teteh yang kerja di rumah saya, Bu, dari kantor suami ada family gathering ke Lembang. Jadi, kebayang nggak? Jadi, punten, saya nggak bisa jaga anak-anak di hari Sabtu sama Minggu karena family gathering ke Lembangnya nginep. Ya, kebayang paniknya saya. Waduh, gimana? Sedangkan saya dikasihnya VIP. Kalau saya beli VIP buat anak-anak, boncos, ya kan? Mahal. Dan saya cuma yang, oh ya udah teh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, gimana tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teh, pasti ada solusi. Udah, ya. Saya mikir sama suami gimana caranya. Saya bawa aja. Ya udahlah, bismillah. Tiba-tiba injury time ada yang ngasih tiket lebih 2. Karena anak yang pertama saya nggak mau ikut. Tiba-tiba ada, Teh, mau nonton konser nggak? Karena dia nggak tahu kalau saya sebenarnya udah punya tiket kan. Mau nonton konser nggak? Ini ada 2 tiket lebih. Bawa anak-anak ya. Ya, kebayang. Dikasihnya tiketnya anak-anak itu festival, bukan VIP. Yang penting masuk dulu kan. Aduh, gimana? Masa saya duduk di VIP, anak-anak berdiri di festival. Suami saya iseng ikhtiar ngomong ke satpam yang jaga pintu VIP. Pak, saya punya tiket 2 VIP. Tapi saya juga tiket anak-anak saya festival.
gimana ya, ya. Dan entah gimana anak-anak saya disuruh masuk ke VIP. Itu di saya langsung merinding, saya langsung yang, oh iya ya, sehebat apapun si Ica ngatur semuanya, biar nonton konsernya aman, sampai ngejanjiin ke teteh yang kerja buat jaga anak-anak, kalau kata Allah jalannya bukan kayak gitu, enggak. Dan saya memilih bawa anak-anak dulu aja datang, nanti di sana gimana entar. Saya tidak meninggalkan anak-anak di rumah, tanpa pengawasan saya bawa, dan Allah kasih rezeki itu, masuk aja. Dan kita semua duduk di VIP. Hanya dengan berbekal 2 tiket. Yang saya pahami dari hikmah semua ini adalah, bukan kita yang paling hebat ngatur semuanya. Ya, enggak. Saya cuma bilang ke Allah, ya Allah, aku udah ikhtiar jauh-jauh hari ngebooking si teteh yang kerja buat jaga anak-anak. Aku udah ikhtiar ngatur semuanya, tapi kata Allah itu bukan yang terbaik. Ya Allah, tunjukin jalan yang terbaik. Ya Allah, mudahkan. Pasti Allah sayang sama anak-anak aku. Aku cuma gitu. Dan Allah kasih jalannya. Ya, itu yang saya semakin yakin Allah tuh maha hebat. Masalah yang buat kita besar sama Allah mah cetek. Ya, ketika kita ya Allah atur aja sama Allah. Ya, sampai saya di titik ya udah, kalaupun nggak bisa nonton konser ya udah, angus aja tiketnya. Tapi kalau Allah ridhonya saya nonton konser gitu kan, Allah akan atur. Ternyata Allah tuh begitu loh. Ya, jadi Allah cuma nunggu kita berserah. Allah cuma nunggu kita untuk apa namanya, mengakui sama Allah, ya Allah aku lemah. Ngaku dulu, kata Allah, jangan sombong. Jangan, ya Allah aku bisa nyelesain masalah ini. Ya Allah aku mampu. Ya Allah aku pokoknya kan ujian yang kemarin juga selesai. Berarti aku juga bisa yang ini. Enggak. Allah cuma nunggu kita buat ngaku, buat jujur bahwa kita nggak berdaya tanpa bantuan Allah, kita lemah. Dan semua ujian yang kemarin kita lewatin bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang mampukan, Allah yang izinkan bahwa semua itu selesai. Ya. Jadi, udahkah kita mengadu sama Allah tentang semua yang terjadi di hidup kita? Ya. Dan kadang Allah nunggu kita nangis ya, nunggu kita di titik nangis yang benar-benar, ya Allah, aku nggak tahu lagi harus gimana. Ya Allah, makanya Allah kasih air mata buat kita semua. Karena ternyata lewat menangis itu salah satu cara Allah dengan menangis, Allah melembutkan hati kita yang keras, Allah melembutkan hati kita yang sombong, Allah mengikis kesombongan-kesombongan kita ketika kita nangis dan kita bilang, ya Allah, Allahumma yasir walatu asir, ya Allah bantu hamba, ya Allah hamba nggak berdaya. Itu semakin cepat kita ada di posisi itu, insya Allah pertolongan Allah semakin dekat. Tapi yang harus diingat, pertolongan Allah itu, solusi dari Allah itu bisa jadi bukan apa yang kita pengen, tapi pasti yang terbaik dari Allah. Ya. Nah, ujiannya adalah ketika Allah ngasih solusinya, apakah kita dengan segenap hati bilang, ya Allah, Alhamdulillah, Allah bantu, atau kok gini sih Allah endingnya? Kok gini sih? Kan yang aku pengen ujian ini selesai nggak kayak gini. Buat aku ujian ini harus selesai dengan cara gini, 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 gini gitu kan. Bukan ini yang aku mau. Ya, kita kan seringnya mengatur Allah ya. Padahal Allah kasih sepersekian detik aja kita nggak bisa nafas. Ya, wah badan kita, sistem tubuh kita berantakan. Oksigen di dalam tubuh kita berhenti sepersekian detik aja, berantakan. Proses pengedap darah kita nggak benar segala macam. Jadi ternyata ya yang saya pahami, berhentilah untuk mengatur Allah, karena
bukan gitu, tapi Allah yang maha hebat mengatur hidup kita gitu. Dan ternyata ketika kita semakin cepat mengaku sama Allah, semakin cepat kita sujud sama Allah, dan semakin cepat kita berserah sama Allah, ternyata itu Allah awal pemulihan dari semua, dan pintu gerbang solusi kita itu pelan-pelan akan terbuka. Terbukanya seperti apa nggak tahu. Minimal ketika kita berserah, insya Allah Allah akan tenangkan hati kita. Ketika Allah kasih ketenangan hati, bukan berarti ujiannya selesai. Mungkin ujiannya masih ada. Mungkin rasa ujian yang berat itu masih ada. Tapi ketika Allah kasih ketenangan hati kita, kita bisa menjalani ujian itu dengan hati yang tenang, hati yang diisi Allah, hati yang selalu yakin Allah menemani aku. Allah nggak akan pernah sedetik pun meninggalkan aku. Kan tenang kan? Ya, sekarang kita naik pesawat, ternyata yang nyupir pesawatnya bukan pilot, yang nyupir pesawatnya adalah misalnya mang jualan cilok, panik nggak? Panik. Dia bisa apa? Kenapa kita kalau naik pesawat tenang? Karena kita tahu pilot itu tahu arahnya, harus kemana, tahu tujuan akhirnya, tahu cara buat kita misalnya mau ke Kalimantan, tahu jalan ke Kalimantan lewat udara itu seperti apa, dan kita menyerahkan, ya kan, perjalanan itu ke pilot gitu kan, sama hidup kita. Kita nggak tahu, tapi kita yakin Allah yang tahu tujuan kita. Allah yang tahu ujungnya seperti apa. Allah yang tahu ini harus gimana. Tugas kita apa? Percaya sama Allah. Ya, kita minta temenin Allah, tapi kita nggak percaya. Ketika Allah suruh kita belok kanan, kita nanya ke Allah, ya Allah kenapa sih belok kanan? Kata aku mah ya, mendingan kiri. Ya, terus kata Allah, ih, kan aku yang paling tahu. Ya, kita sering ngajak Allah debat. Ya, kita sering mempertanyakan semua yang Allah kasih. Itu yang bikin hidup kita capek. Ya, jadi sampai hari ini yang bikin kita bertahan, sampai hari ini yang bikin kita ternyata, oh semua baik-baik aja. Ya, karena kita punya Allah. Ya, coba kalau kita nggak punya Allah, berantakan. Ya, seberantakan Indonesia saat ini gitu kan ya. Ketika kita ya udah, kita mah bisa ikhtiar. Mau demo segimana sih ke presiden? Mau seheboh apa sih kita segala macam komplain segala macam? Ya udah, ya kalau kata Allah kita masih harus hidup, kita akan hidup walaupun harga-harga di luar sana mahal, walaupun harga beras naik, tapi kalau kata Allah kita masih dikasih hidup, artinya kita masih dikasih kesempatan untuk bisa makan. Itu aja. Ya, makannya dengan apa? Ya, gimana Allah. Yang penting kita ikhtiar. Itu kan. Jadi, ketenangan akan lebih banyak ditentukan oleh tempat-tempat kita bersandar daripada besar kecilnya masalah. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Fatih Karim. Ketika kita naik kapal, ya ombaknya gede banget, dan kita berpegangannya cuma sama ke lantai aja gitu kan ya, ke hal-hal yang tidak ajak. Kebayangkan ombaknya gede, perahunya goyang-goyang, kapalnya goyang-goyang, ketika kita cuma diem aja, kita kan akan terpontang-panting ya. Tapi kalau kita pegangannya sama tiang yang besar, sekuat tenaga kita pegangan, kita peluk tiang itu, seterpontang-pantingnya hidup kita, insya Allah kita kuat. Dan ternyata itu hidup. Saya lihat itu di story orang. Cuma selewat kan, story cuma 1 menit ya. Tapi itu rasanya, oh iya ya bener ya. Ombak di kehidupan kita tuh kan kadang besar, kadang kecil. Ya, kadang ombaknya kecil. Tapi ketika kita bergantung sama diri kita sendiri, seringnya kita nggak bisa ngelewatin kok ombak itu. Ombak yang kecil itu, ujian di hidup kita kecil. Tapi ketika kita bergantungnya sama diri kita, rasanya berat banget ngejalanin ujian itu. Tapi ketika
ombak di ujian kita, di kehidupan kita besar, tapi kita secepatnya berserah sama Allah, menggantungkan hidup kita sama Allah, Allah yang akan ringankan. Ketika kita memeluk tiang Allah gitu kan ya, ketika kita ya Allah tolong ini ombaknya gede banget, ya Allah takut ini anginnya di ujian aku gede banget. Kata Allah, tenang ya, ada aku. Insya Allah masalah yang menurut kita besar, ya mungkin di mata Allah kecil, ya. Tapi ujian yang kecil menurut kita, tapi kita tidak menggantungkan ke Allah, ya berat. Karena kalau kita lihat di surat At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah aja, ya kan? Allah aja guide hidup kita tuh ternyata Allah. Saya kalau ingat masa-masa saya suram gitu ya, di zaman-zaman muda, ya Allah, pantesan berat banget hidup aku dulu gitu kan. Ya karena sok tahu sih ngejalanin semuanya. Menurut pikiran aku, menurut ngikutin otak aku, seberat itu. Padahal kalau kita nengok ke belakang aja, hah, ujiannya ternyata nggak segede itu loh. Tapi kenapa ya dulu pada saat ngejalanin kayaknya, wah, babak belur banget. Setelah kita cari tahu lagi, oh iya, sombong. Oh iya, aku ngerasa aku yang bisa menyelesaikan hidup ini. Ya, ternyata itu. Ini kan yang tadi saya bilang ya, ketika kita minta bantuan Allah, ketika kita panggil Allah dan kita berserah sama Allah, kadang Allah tidak menghilangkan masalahnya, tapi menguatkan hati kita, menguatkan keyakinan kita bahwa semua ini dari Allah, semua ini punya Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Ya, apapun itu. Jadi pemulihan bukan selalu tentang hidup yang sempurna, tapi hati yang semakin mampu menjalani kehidupan. Ya, karena kan nggak ada yang sempurna. Jadi pelan-pelan menurunkan ekspektasi hidup supaya hidupnya nggak capek. Menurunkan semua eh, perasaan sombong kita tentang hidup ini dan semakin meningkatkan keyakinan bahwa Allah sebaik-baiknya pengatur hidup kita. Supaya kita nggak cemas, supaya kita nggak takut lagi menghadapi hari esok. Ya, kita terlalu sibuk, eh, kita terlalu sibuk memikirkan hari esok sampai kita lupa memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita di hari ini. Kalau teman-teman ada yang suka nonton, ada nih di Netflix film apa ya? Teach a Lesson. Ada. Jadi ada satu episode di film itu yang ternyata orang Korea itu dari anaknya kecil dari anaknya lahir sudah diarahkan untuk masuk kedokteran. Bayang nggak? Dari anaknya TK, dari anaknya lahir. Jadi semua sekolahnya, semua lesnya itu diarahkan yang menuju ke kedokteran supaya nanti bisa masuk fakultas kedokteran. Melakukan segala cara. Anaknya nggak boleh istirahat, harus les. Karena yang dibayangkan orang tuanya, kalau anak saya masuk kedokteran akan sukses. Tapi lupa tentang rasa yang ada di anak itu. Tentang hak-hak anak itu untuk istirahat. Tentang segala macamnya yang terjadi di hari itu. Terlalu sibuk mengatur sedemikian rupa harus sempurna di masa depan sampai lupa tentang hari ini. Dan di film itu, kalau saya boleh spill, akhirnya banyak anak-anaknya yang eh, jadi dikasih kayak narkoba supaya nggak ngantuk, supaya nggak ngerasa capek, supaya bisa terus-terusan belajar. Itu yang bener-bener yang oh iya ya, niatnya baik dan ibunya ngomong, mama tuh niatnya baik supaya kalau kamu masuk kedokteran hidup kamu tuh akan baik, akan segala macam bla bla bla. Tapi lupa tentang hari ini yang harus anak lakukan, tentang mendengarkan apa yang anak rasa, tentang memeluk anak itu, tentang memberikan ruang untuk anak kita lupa. Kita sibuk
meng-create masa depan anak sampai lupa tentang hari ini, gitu ya. Jadi siapa di sini yang sekarang masih punya cemas yang besar banget? Apakah ada yang ngerasa, iya aku cemas banget sampai suka gemeteran segala macam? Kenapa cemasnya besar? Karena lagi-lagi kita berusaha mengkontrol semua yang terjadi di hidup kita, mengkontrol harus sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kita merasa aku yang paling tahu, aku yang paling bisa mengatur kehidupan di masa depan dengan baik. Ya, kita lupa tentang kebahagiaan kita hari ini. Kita lupa tentang bersyukur di hari ini, bersyukur di jam ini. Ya, jadi kadang cemas itu yang membuat kita akhirnya lupa bersyukur dan akan sulit merasa cukup dengan semua rezeki yang Allah kasih di hari ini. Ya. Jadi kita sering mengkontrol hasil yang ada di kehidupan kita. Kita sering mengkontrol perasaan orang lain harus sesuai dengan apa yang aku mau. Mengkontrol masa depan kita, bahkan mengkontrol takdir kita. Ya. Padahal tugas kita hanya ikhtiar, bergerak, ya kan? Padahal ya itu, manusia hanya bisa berusaha, bukan menentukan semua yang akan terjadi di hidup kita. Jadi, tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah berhenti memaksa diri mengendalikan hal yang memang bukan kuasa kita. Ya, semakin cepat kita berserah, akan semakin mudah kok mulut ini bilang alhamdulillah ya Allah. Ya, alhamdulillah ya Allah. Dan akan mudah kita merasa cukup dengan diri kita. Ya, jadi cobalah pelan-pelan membandingkan diri kita hanya dengan diri kita aja. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Ya, yang dulu eh, itu tadi bagus ada pertanyaan cemas terhadap anak cowok. Itu anak saya cowok tiga-tiganya lagi beger-begernya anak SMP menuju SMA segala macam. Tapi ternyata yang saya pahami ternyata mendidik anak cowok itu dengan menemani, bukan tentang mendikte apa yang harus dia lakukan. Ya. Ternyata anak cowok itu butuh lebih banyak didengar, butuh lebih banyak dihargai rasanya. Karena kan suka ada yang bilangnya, ih Teh Ica mah anaknya cowok semua, nanti nggak deket loh sama anak-anaknya. Nanti anak-anaknya cepat keluar loh, cepat main. Mendingan anaknya cewek, tambahlah anak cewek mah deket sama orang tuanya. Ternyata bukan tentang cewek, tentang cowok. Tapi tentang bagaimana kita memberikan pola asuh kepada anak-anak kita. Banyak kok yang punya anak perempuannya juga nggak deket sama orang tuanya. Gitu kan. Jadi sekali lagi, eh, kalau kita mau nyambung ke anak ya, anak itu punya Allah. Tugas kita apa? Menemani, mengarahkan, gitu kan, dan mengingatkan bahwa diri dia punya Allah, hidupnya dia milik Allah, dan kita menyiapkan dia mudah-mudahan bisa jadi anak yang soleh, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang nanti bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan bisa selalu ingat bahwa oh iya ya, sekarang aku bisa jadi laki-laki yang sukses itu karena bantuan Allah. Itu kan gitu loh. Dan ujian yang punya anak laki-laki itu adalah sering merasa anak ini milik aku ya. Kalau saya, mungkin ini sampai hari ini saya masih teori ya, tapi saya selalu berusaha nguat-nguatin diri untuk menyiapkan nanti akan ada hari di mana anak saya akan menikah, anak saya akan fokus dengan istrinya, anak saya akan menafkahi istri dan anaknya, ya kan harus ikhlas. Tapi kita bisa ikhlas kalau kita semakin yakin bahwa anak kita bukan punya kita. Anak kita tuh cuma titipan aja. Jadi jangan merasa memiliki anak kita. Itu yang akan bikin hidup kita semakin berat. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi judulnya,
setelah semua itu gitu kan ya, ternyata aku masih baik-baik aja karena ketika ujiannya sudah berlalu, udah selesai, udah finish, udah di garis finish, kita baru ngerti hikmah dari ujian itu. Oh, ternyata ujiannya tuh ini ya. Oh, ternyata Allah tuh ngasih ujian itu, ternyata Allah tuh pengen aku gini ya. Itu akan kita, biasanya hikmah itu kan di akhir ya. Karena setelah semua rasa beban yang selesai gitu kan, kita bisa lebih rileks, kita bisa lebih tenang, dan kita bisa lebih menangkap hikmah Allah. Ya. Dulu terasa menghancurkan, sekarang mungkin sudah jadi cerita. Seberapa banyak kisah-kisah kita di masa lalu yang kalau sekarang kita ingat, kita bisa ketawa. Kita bisa menertawakan masa lalu kita bisa yang, ya Allah lucu banget ya dulu ya, ih gila ya parah banget aku dulu ya kan? Jadi ternyata ada di TikTok kalimatnya, sampai nanti kita akan bisa menertawakan masa lalu kita gitu kan. Kalau dulu kita nangis-nangis, tapi sekarang kalau kita ingat kita ketawa. Ya Allah konyol banget ya dulu kelakuan aku. Ya Allah aneh banget ya dulu aku kenapa ya harus kayak gitu, ya kan? Itu. Jadi emosi manusia itu tidak bersifat permanen, bisa berubah kalau kita menyerahkan semua emosi itu sama Allah. Allah yang menghadirkan waktunya, memberikan pelajaran dan pertolongannya walaupun sedikit demi sedikit. Makanya harus selalu peka sama sinyal-sinyal Allah. Ada satu kali yang bisa kita baca ya. Mungkin hari ini masih ada luka yang belum selesai. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Masih ada rasa takut tentang masa depan. Namun, lihatlah dirimu di hari ini. Kamu sudah melewati begitu banyak hal yang dulu kamu kira kita tidak akan sanggup melewatinya. Bukan karena kamu selalu kuat, tapi karena Allah selalu terus menguatkan. Karena kalau di surat Ad-Duha ayat 7, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi, minta Allah aja, jadiin Allah senternya, penerang hidup kita, biar Allah yang terus kasih, yang menerangi hidup kita yang kayaknya gelap banget, yang kayaknya gelap gulita di hutan, gak tahu ini arahnya kemana. Tapi ada Allah yang mampu menerangi hidup kita. Gitu ya. Mudah-mudahan hari ini banyak insight yang Allah kasih. Mudah-mudahan hari ini hati kita semakin lembut, semakin mudah menangkap sinyal-sinyal Allah, semakin mudah mulut kita bilang alhamdulillah, semakin mudah kita bersyukur sama sekecil apapun rezeki dari Allah, semakin mudah kita merasa cukup dengan rezeki kita hari ini. Karena kalau kita lihat, mungkin kita melihat orang lain rezekinya banyak, rezekinya besar, tapi kita nggak pernah tahu ada ujian apa yang Allah kasih di hidup dia. Ya. Dan mungkin kenapa Allah kasih dia, teman kita misalnya, rezekinya besar, rezekinya banyak. Karena ujiannya pun sebegitunya gitu kan. Jadi kalau kata Allah, hidup kita ini ya yang terbaik buat kamu, Cak. Sampai hari ini hidup kamu kayak gini ya. Karena menurut Allah kita mampunya dikasih ujian segini. Gitu. Jadi perbesar wadah rezeki kita, perbesar rasa syukur kita semua supaya Allah juga akan memperbesar, memperbanyak, membuka semua pintu-pintu rezeki, keran-keran rezeki di hidup kita. Karena kita nggak pernah tahu dari mana rezeki itu akan datang, tapi yang harus kita tahu bahwa selama kita berserah dan selama kita yakin bahwa rezeki itu dari Allah, ya insya Allah akan ada. Jadi jangan lagi coba menghitung dengan matematika kita semua rezeki Allah. Gitu. Terima kasih buat hari ini. Mudah-mudahan hari ini Allah lembutkan hati kita. Allah semakin yakinkan kita bahwa ada aku loh. Gitu kan kata Allah ya. Ada aku ya, tenang aja. Tenang aja ya. Karena ada ya. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair. Teh Ica hatur nuhun sudah mengingatkan kembali kepada kita semua keluar besar Meaningful Ways dimanapun berada bahwa ya ada Allah di sini ya. Relax. Alhamdulillah. Toh semuanya yang kemarin terasa berat juga terlalu ya pada akhirnya Alhamdulillah. Bahkan dengan penyelesaian terbaik, dengan kondisi terbaik saat ini yang banyak yang masih bisa kita syukuri Alhamdulillah. Sekali lagi hatur nuhun Teh Ica, berkah buat Teh Ica dan keluarga dan juga buat kita semua. Ilmunya mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi yang bisa kita amalkan gitu ya. Dan izin seperti biasa ingin menginfokan kembali kepada Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian bahwa saat ini kami Meaningful Ways berkolaborasi, bersinergi dengan Kampung Ekopreneur gitu ya untuk terus mewujudkan sebuah pesantren ekopreneur di sana. Nah, jadi saya ingin mengajak sebuah kebaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin sama-sama yuk berkontribusi atau niatkan juga untuk menambah keberkahan ilmu yang kita pelajari pagi hari ini gitu ya. Boleh banget. Silahkan bisa memberikan kontribusi terbaiknya berupa infak, sedekah gitu ya ke rekening Bank Syariah Indonesia di 202120215 atas nama pesantren Ekopreneur Indonesia ya. Atau tinggal di scan aja Krisnya silahkan gitu ya. Lagi-lagi berapapun sebesar rasa syukur kita, sejatinya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah, tidak ada yang kecil gitu ya. Maka dari itu yuk boleh banget kita jadikan wasilah pertolongan Allah hadir dalam hidup kita. Kita beli dengan sedekah terbaik kita gitu ya. Bismillah mudah-mudahan jadi jalan terbaik buat kita semua. Dan satu lagi informasi terkait ada kelas eksklusif ya di bulan Juli ini. Nah, ini eksklusif banget karena kita berkolaborasi dengan Titik Balik mempersembahkan sebuah kelas bersama Dr. Gustaf. Nah, ini merupakan inspirator sehat di Meaningful Ways juga ya beliau dengan tema One Step Before Stroke gitu ya. Untuk kamu yang takut terbangun dan tidak bisa bicara lagi. Eksklusif webinar bersama Titik Balik dan juga Meaningful Ways. Nah, jadi bagi yang ingin berikutan. Bagi yang mau ikut, silahkan boleh diklik aja link pendaftarannya di kolom chat ya. Silahkan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi wasilah kita belajar bareng-bareng juga nih terkait mempersiapkan agar ya sebelum kita stroke gitu ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Untuk kelasnya di tanggal 11 dan 12 Juli 2026 insya Allah ya. Jadi masih ada 2 pekan lagi kurang lebih. Itu untuk info-infonya dan masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Ini insya Allah ada Teh Kurnia Kartika. Nih, ada Resen. Apakah beliau mau bertanya atau mau menyampaikan sesuatu, kebersyukuran atau apapun itu? Kita dengerin dulu ya. Dipersilahkan ke Mbak Kurnia Kartika. Di unmute dulu, Bunda. Oh iya, Ya, silakan. halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ica. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banget materinya hari ini, jazakillah khair. Merasa dipeluk banget materinya hari ini tuh. Mau nanya Teh satu hal yang jadi catatan. Kayaknya saya sama Teh Ica tuh satu tipe orangnya. Hitung-hitungan banget nih. Mau tanya, jadi gimana sih caranya biar ya udahlah, kita nih udah mempersiapkan, kita udah ikhtiar semampu sebisa kita, tapi ya udah, intinya akhirnya biar Allah aja yang atur, itu biar kita terima itu gimana? Yang Teteh lakuin saat itu apa Teh? Boleh di-spill? Oke. Eh, saya coba bantu ya. Kan wajar ya, manusia itu wajar ketika manusia itu berhitung ya. Jadi kalau dulu saya menghitung, eh, saya kalau ngebahas ini pasti suami saya ketawa karena dia selalu bilang ribet banget sih hidupnya gitu kan. Saya selalu hitung, oh bulan ini bayar istri teteh, bayar ke sekolah, oh bla 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 bla. Dan ketika lihat hasilnya, yang ada di otak saya adalah
aku harus apa ya gitu kan. Oh berarti misalnya gini, berarti kalau saya yang berarti terima kliennya di bulan ini harus lebih banyak. Oh berarti nggak boleh males-malesan terima klien. Oh berarti harus ini harus itu. Jadi jadi benar-benar sampai di situ. Jadi benar-benar mengandalkan diri saya. Oh aku harus apa ya gitu kan. Terus ke suami juga karena suami mah desain kan. Apa namanya? Jadi oh ya berarti hari ini kamu harus gini 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 gitu kan. Jadi obrolannya hanya tentang aku harus apa, suami harus apa. Karena ternyata di bulan ini misalnya lonjakan kebutuhannya besar. Jadi hanya di level hanya sampai di aku harus apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin saya tahu oh SPP sekian, ini sekian, ini sekian. Yang ya itu yang saya bilang bulan Juni kan, saya cuma di awal cuma bilang yang bulan ke suami kan yang bulan Juni agak gede nih, Juni Juli agak gede nih pengeluarannya, kebutuhannya agak gede. Bismillah ya, eh, kita ikhtiar maksimal ya. Bismillah ya. Tapi ah aku mah insya Allah. Jadi udah mulai ada keyakinan di hati aku gitu kan bahwa eh, ada Allah. Nah dulu tuh di hidup saya ya, di hidup Allahnya tuh nggak ada Bu gitu loh. Jadi bener-bener hidup aku yang atur, masalah yang ada di hidup aku yang harus selesaikan. Jadi yang ada di otak saya, kebutuhan itu tentang uang, maka solusinya dengan uang. Gitu loh. Paham nggak? Jadi kurangnya 5 juta, maka saya harus nyari 5 juta. Padahal nggak gitu. Gitu. Jadi sekarang saya lebih yang, ya Allah, ini bulan Juni Juli agak dar-dar nih ya Allah, oh, Bismillah ya Allah, mudahkan. Ya Allah, ridhoi hamba dan demi hamba untuk bisa menjemput semua rezeki-rezeki Allah. Ya Allah, ridhoi hamba sehat sama suami. Ya Allah, ridhoi hamba terus semangat buat jemput rezeki Allah. Itu loh. Berhitungnya mungkin di otak sama, tapi udah mulai menggeser keakuannya. Gitu. Jadi udah mulai menggeser keakuannya. Kalau dulu tuh bener-bener yang kasarnya punya utang 5 juta, oh berarti gimana caranya aku harus punya 5 juta untuk bisa bayar utang 5 juta. Gitu kan? Jadi berpikirnya uang, kebutuhan uang dibayar uang. Padahal enggak. Gitu loh. Ternyata ketika kita mulai yang di awal ketika kita tahu kebutuhan besar dan kita mulai yang ya Allah ridhoi hamba untuk bisa sehat, ridhoi hamba untuk bisa semangat menjemput rezeki Allah, ya Allah, hamba tahu hamba nggak sendiri. Itu kan beda ya rasanya ke diri kita ya, bahwa kita semakin yakin ada Allah, Allah yang akan menyelesaikan, aku mah kasarnya kurirnya Allah. Aku dan suami kurirnya Allah yang disuruh Allah, Ca, jemput rezeki ke sini ya. Ca, jemput rezeki isi event ini ya. Ca, jemput ini ya, Ca, jemput itu ya, gitu. Itu. Jadi tentang mindset kita dan tentang hati kita. Dan itu rasanya jauh lebih besar. Kalau dulu saya, ketika saya tahu misalnya kurangnya 5 juta, saya akan cari 5 juta itu. Ketika misalnya mertua datang bawa makanan, yang ada di otak saya, itu bukan rezeki. Tetap aja, aku mah tetap butuh 5 juta. Kan kurangnya 5 juta. Jadi ketika ada yang raktir atau misalnya mertua atau mamah datang bawa makanan, buat saya itu bukan rezeki Allah. Itu mah yang namanya orang tua datang ke rumah anaknya. Kan suka bawa makanan, ya kan? Saya jadi paham tentang rezeki itu tidak selalu dari ATM saya, dari dompet saya, gitu kan? Allah itu ngasih rezeki dengan banyak cara. Ketika ada yang ngasih, ya itu selalu balik lagi ketika ada yang ngasih beras, artinya yang harusnya saya keluarin uang buat beli beras, kan berarti enggak, gitu kan? Itu jadi peka sama sinyal-sinyal Allah, ternyata itu yang membuat hidup kita tidak lagi capek. Tapi kalau kita selalu berpikir rezeki itu adalah uang, maka kebaikan kecil yang datang di hidup kita
kita tidak akan melihatnya itu bahwa bagian dari cara Allah memberi rezeki kita gitu. Jadi eh, lebih ke oh ya Allah Bismillah gitu kan. Yang saya selalu yakin bahwa Allah itu nitipin anak-anak ke kita. Allah itu nitipin anak-anak ke saya udah dengar rezekinya. Ya, tugas kita jemput aja. Bukan kita kok yang ngasih rezeki ke anak kita gitu. Makanya saya selalu anak-anak saya selalu ngomong, "Ibu kenapa sih kalau misalnya aku bilang ini, Bu mau ini ya, oke. Bu mau itu ya, oke. Tapi kan itu mahal, Bu." Ya nggak apa-apa. Kan kata kita mahal, kata Allah mah enggak. Makanya bantuin ibu doa sama kamu bantu doa, ibu yang jemput rezekinya dan tunjukin ke Allah kalau kamu pantas dapat segitu gitu loh teh, Bu. Ya, mudah-mudahan terpahami ya. Sip. Alhamdulillah. Turnuhun, Teh Ica, Bu Kurnia Kartika mudah-mudahan menjawab dan juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Alhamdulillah. Duh, saya pengen mencukupkan tapi jarang-jarang nih Pak Andrisol resen. Teh Ica, punten satu lagi aja ya. Setelah Pak Andrisol kita cukupkan nanti insya Allah. Silakan, Pak. Bismillah. Baik, terima kasih Kang Reza. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mendapatkan sesuatu insight yang luar biasa pagi ini, di mana kita berikhtiar tapi tetap menyerahkan kepada Allah bagaimana proses apa hasilan terbaiknya. Nah, menarik yang disampaikan oleh Teica bahwa sebenarnya kita itu harus peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan Allah supaya kita meyakini apa yang terbaik diberikan Allah itu, nah itulah yang terbaik juga buat kita. Nah, pertanyaan saya sedikit, Ica, bagaimana kita membuat kita bisa menjadi peka terhadap sinyal-sinyal? Karena ini kan sebenarnya secara kalau menyebutkannya gampang ya, tapi eh, untuk bisa membuat kita peka itu ya kadang-kadang kan tetap aja ada penolakan resistensi dari diri kita gitu. Nah, mungkin minta tolong ada tips bagaimana membuat kita supaya peka terhadap sinyal-sinyal yang diberikan Allah sehingga kita bisa menerima proses hasil dan bagaimana Allah mengaturnya. Begitu aja sih Kang Reza, Teja, terima kasih. Ya, Pak Andrisol, Masya Allah pertanyaannya nih. Keren banget nih. Tazkiyatun nafs nih Teh Ica nih. Gimana Teh? Ya itu kan panik, cemas itu kan manusiawi ya gitu kan. Panik, ketakutan, panik, cemas itu manusiawi. Tapi eh, ketika kita jadi gini, yang saya rasa belakangan ini ya, bahwa Allah itu selalu ngasih banyak sinyal sebenarnya di hidup kita. Tapi ketika kitanya masih digulung pikirannya dengan ketakutan, masih hatinya masih eh, apa ya? Jadi balik lagi ke yaitu sudahkah memang tidak mudah gitu kan. Ini pun saya melewatinya tuh babak belur gitu. Masih banyak pertanyaan. Ya Allah, kenapa sih aku? Kenapa sih gini? Kenapa sih gitu? Tapi ketika kita ternyata Allah tuh ternyata jawabannya kita sering mencari jawabannya jauh. Ternyata jawabannya dekat. Ya. Tapi kitanya sering lari dulu, maraton dulu gitu kan. Kalau kata bahasa sekarang kita ngikutin kata otak kita gitu kan. Itu gitu kan. Nah, ternyata salah satu kuncinya adalah untuk kita bisa menangkap sinyal-sinyal Allah dengan yakin dulu bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu pasti takdir terbaik dari Allah. Walaupun hadir ke hidup kita, takdir itu menurut kita menyakitkan. Takdir yang Allah kasih menurut kita dihianatin, kita diselingkuhin, ya. Tapi dari Allahnya, takdir itu pasti yang terbaik dari Allah. Jadi itu dulu ternyata mau nggak kita yakin bahwa apapun yang Allah kasih di hidup kita itu pasti yang terbaik dari Allah. Allah nggak pernah
sekalipun ngasih hal yang tidak ada kebaikan untuk hidup kita. Bahkan ketika Allah ngasih air mata pun, kan nggak pernah Allah, aku kasih air mata buat manusia, iseng aja pengen ngasih air mata. Enggak kan? Tapi air mata itu dikasih sebagai tulus dari Allah untuk kita menangis, untuk melembutkan hati kita gitu kan. Jadi ternyata yang paling pertama harus kita lakukan adalah, ya Allah, ujiannya iya menurut aku berat, ya Allah sakit banget ujian ini. Tapi hamba yakin ini pasti yang terbaik darimu. Ya Allah, bantu hamba untuk ridho, menerima takdir ini. Walaupun sampai di hari ini, hamba masih setengah hati, tapi bantu ridho. Ketika kita berani jujur sama Allah, bahwa kita belum terlalu yakin dengan harus menerima takdir ini. Ketika kita jujur sama Allah bahwa, ya Allah, aku masih berat nih nerima takdir ini, tapi aku yakin ini takdir yang terbaik darimu. Bantu hamba ya, untuk pelan-pelan bisa menerima bukan sepenuh hati, ya sepenuh hati bahwa ini takdir yang terbaik dari Allah. Dan ngaku sama Allah bahwa, ya Allah, hamba sakit. Ya Allah, hamba terluka. Ya Allah, ujian ini berat. Ya Allah, kenapa suami hamba jahat banget. Ya Allah, kenapa teman hamba ngehianatin. Ngaku dulu sama Allah. Karena tanpa kita ngaku pun, kan Allah mah udah lebih tahu ya tentang kehidupan kita. Tanpa kita ngaku sama Allah, kita cerita sama Allah, Allah jauh lebih tahu. Kenapa? Kalau Allah udah tahu, kenapa kita harus ngaku? Ketika kita berani ngaku sama Allah dengan apapun yang kita rasa, Allah itu adalah salah satu pintu kita untuk berserah. Karena ternyata salah satu ciri orang sombong itu orang yang selalu merasa hidupnya baik-baik aja. Ya. Padahal kan tidak ada ya hidup yang selalu baik-baik aja ya. Nabi Muhammad pun ujiannya banyak. Tapi ketika kita, ya Allah, sakit. Ya Allah, sakit banget gitu kan. Tapi yang pertama kali keluar adalah ya Allah gitu kan. Ya Allah, nggak kuat ya Allah, sakit banget ya Allah. Aku dibentak anak aku ya Allah, sakit banget. Itu dulu. Ternyata itu gerbang kita untuk bisa lebih berserah. Dan ya mungkin itu ya maksudnya taksiyatun nafs itu kan ketika kita berusaha menerima takdir Allah, berserah gitu kan untuk semua yang terjadi di hidup kita. Bukan berarti Allah paksa hari itu juga, bukan berarti Allah paksa saat itu juga kita harus selalu baik-baik aja. Bukan berarti saat itu juga Allah paksa kita untuk kuat. Enggak berarti saat itu juga Allah paksa kita untuk bangkit. Enggak. Ketika kita belum bisa bangkit, kita bilang sama Allah, ya Allah, aku masih ada luka, walaupun jauh lebih baik dari kemarin. Ya Allah, rasa sakitnya masih ada, walaupun udah agak berkurang. Bercerita ke Allah, gitu kan. Itu dan ternyata kan cara kita berdoa itu ya, nggak usah pakai kata-kata puitis kan. Ternyata, ya Allah, Allah yang maha besar. Allah adalah pemilik hidup ini. Enggak kan, justru yang doa yang semakin bukan manjur, doa yang semakin cepat nyambung ke Allah itu doa yang dari hati, yang pakai bahasa dari hati. Ya Allah, sakit banget ya Allah tahu nggak sih ya Allah tahu nggak sih dia tuh gini, ya Allah, aku mah nggak kuat ya Allah. Bercerita aja dengan bahasa apapun Allah pasti tahu, gitu. Jadi memang tidak mudah untuk cepat menerima keyakinan bahwa semua yang terjadi itu takdir Allah. Memang tidak mudah untuk peka dengan sinyal-sinyal Allah, tapi kalau nggak dimulai, kita nggak akan bisa. Jadi mulailah pelan-pelan. Ya, minimal ketika, oh ternyata kemarin aku itu sama Allah, buat kita ketika kita berangkat kerja, kita marah, kenapa sih harus terlambat? Tapi ternyata, oh kenapa Allah bikin aku terlambat? Karena ternyata di jalan yang aku lewatin ada kecelakaan. Kalau aku berangkat di jam itu, mungkin aku kena celaka. Makanya sama Allah dibikin telat, yang buat aku telat itu menyebalkan. Ya, tapi itu
cara Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi ya peka dengan hal-hal kecil yang oh iya ya, kenapa ya? Misalnya kita lagi banyak kerjaan terus kita sama Allah dibikin sakit. Oh ya Allah, kenapa ya kok Allah bikin sakit ya? Oh iya, karena Allah pengen kamu sehari aja istirahat dulu. Nanti setelah itu kamu bisa kerja. Kita mah kan seringnya udahlah kuat. Lama-lama badannya habis gitu kan. Jadi, oh ini ya maksud Allah bikin aku istirahat. Karena ternyata kenapa Allah gagalkan aku meeting sama orang itu, ternyata ada niat yang tidak baik dari teman meeting aku. Makanya aku dibikin sakit, dibikin aku nggak bisa ketemu sama meeting di hari itu. Gitu kan. Terlihat sederhana, tapi ternyata kepekaan menangkap sinyal Allah itu memang harus dilatih ya. Seperti kita melatih, yaitu bahwa biasanya kita kalau ada masalah, payah, gagal, gitu kan. Pelan-pelan kita melatih, kata pertama yang keluar adalah, Alhamdulillah, ya Allah sakit, ya Allah berat. Ya, untuk orang-orang yang egonya gede, sekedar bilang Allah itu kan gak mudah. Ya, kayaknya apaan kok Allah gitu kan. Tapi justru pelan-pelan kita ketika kita terpuruk, ya Allah, apa sih ini? Ya Allah, pelan-pelan mulut kita, apapun yang kita alami, pelan-pelan kata yang keluar itu Allah, dan itu kan harus dilatih. Ya, sama dengan sholat yang khusyuk itu kan harus dilatih. Kadang Allah cara melatih kita untuk sholat yang khusyuk, untuk peka sama sinyal Allah dengan dikasih ujian yang ada lagi. Itu kan jadi salah satu cara Allah untuk membuat kita terlatih berserah sama Allah dengan tidak berhentinya ujian yang Allah kasih gitu. Karena ya selama kita hidup akan selalu akan ada ujian ya gitu kan. Itu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bapak. Sip, Alhamdulillah. Ternuhun, Teh Ica, Pak Andrisol, mudah-mudahan menjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Teh Ica, kita cukupkan dulu untuk pagi hari ini. Alhamdulillah, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai meaningful statement kita pagi hari ini. Dipersilahkan. Eh, Jangan pernah, kita mungkin banyak orang yang selalu merasa, aku kesepian, aku nggak punya siapa-siapa. Banyak orang di sekitar kita, tapi aku rasanya sepi. Karena ternyata kita nggak pernah punya backingan, kita nggak punya apapun. Karena ternyata kita tidak pernah sedetik pun sendirian. Jadi jangan pernah merasa kita sendirian menjalani hidup ini, karena kita tidak pernah sedetik pun Allah biarkan kita sendirian. Allah tidak terlihat, Allah tidak berwujud, tapi Allah selalu ada di hidup kita setiap detik. Jadi jangan lagi merasa aku sendiri menjalani hidup ini. Itu ya. Sip, Alhamdulillah. Atur nuhun, terima kasih banyak. Teh Ica sudah membersamai kami keluar bersama Meaningful Ways pagi hari ini untuk belajar kembali. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu, Ayah Bunda. Gimana? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Boleh tulis di kolom chat dong. Satu dua kata yang menggambarkan kondisinya pagi hari ini setelah kita mendapatkan nasihat, setelah kita mendapatkan doa dari Teh Ica. Terima kasih banyak Teh Ica. Materi pagi ini sangat bermanfaat mengingatkan kita untuk makin mendekati diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banget. Siap Teh. Jazakillah pencerahannya. Ada lagi? Yuk. Manfaat banget. Masya Allah. Masya Allah ilmu bertambah. Terima kasih Teh Ica. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Jangan lupa untuk terus kirimkan doa-doa terbaik ya buat Teh Ica dan keluarganya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan ya menjadi kebermanfaatan buat umat, buat masyarakat, khususnya buat kita nih. Keluarga besar Meaningful Ways yang tiap pagi belajar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya lagi-lagi. Itu aja mungkin untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Doa-doa terbaik buat kita semua. Menambah keberkahan pagi hari ini sama-sama kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik buat Teh Ica. Silakan. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. It's gonna Hati Teh Ica. be okay. Kasih Cause karunia. you Salam understand. There's no doubt, and it's getting stronger. It's the path you have chosen for my life. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing.